Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam damai penuh rasa bersaudara. Jumpa lagi dengan saya, Bang Udeng. Alhamdulillah, setelah sekian lama ya, sudah hampir 2 minggu saya nggak upload video. Baru kali ini saya ingin buat video ya. Untuk video kali ini saya ingin berbagi tips terapi tingkat 1 ya. Bagi Anda yang merasa video ini adalah sebuah rahasia, baiknya dilewati saja ya, biar nggak dianggap ini membongkar rahasia. Tapi saya ini tujuannya untuk berbagi olah pernapasan. Dan bagi juga yang ingin bilang hanya cari adsense aja juga dilewati aja ya. Tujuan saya di sini hanya berbagi buat saudara-saudara berbagi ilmu yang bermanfaat ya, khususnya olah pernapasan. Oke, saya sedikit cerita. 2 minggu sebelumnya ya, itu sebelum saya sakit, setelah saya flashback itu, setelah saya renungkan, saya pelajari, ternyata saya itu kecapean ya. Kemarin 3 minggu sebelumnya lah, itu saya kesana kemari luar kota, mondar-mandir sana kemari, itu kurang istirahat juga, makannya nggak teratur. Dan juga yang biasanya saya itu olahraga pagi ya, setelah sholat subuh itu biasanya olahraga pagi, jalan, lari, dan olah nafas, itu nggak sempat ya, karena kesibukan atau karena mungkin kelelahan ya. Di setelah sholat subuh wis tidur kembali karena mungkin kecapean. Dan akhirnya kecapean itu menumpuk ya, tanpa saya sadari. Akhirnya di tanggal 22 Oktober itu puncaknya, badan saya panas tinggi ya. Pegal semua. Pada saat itu saya tetap bertahan, positive thinking, saya kuasai tubuh ya. Waktu itu saya pertama kali sakit, saya menggunakan olah pernapasan dasar dan juga olah pernapasan perut ya. Jadi itu pokoknya waktu itu hanya itu yang bisa saya gunakan, untuk pernapasan lainnya nggak mampu. Jadi seperti itu. Setelah sakit itu 1, 2 hari, 3 hari kok nggak ada perubahan ya. Akhirnya saya periksa, disuntik, kemudian kasih obat. Saya minum obat, kemudian badan lumayan dingin ya. Waktu periksa itu ternyata kena gejala tipes. Namun di tengah-tengah saya nggak makin baik ya. Di tengah-tengah itu, di pertengahan mungkin di hari kelima itu saya mengalami sesak nafas. Setelah berjalan itu ya nggak bisa nafas, tersengal-sengal. Akhirnya pada saat itu ya nggak bisa saya pakai olah nafas dasar, nggak bisa pakai olah nafas perut juga nggak kuat. Akhirnya saya pakai pernapasan cepat ya, pernapasan cepat itu untuk menetralkan pernapasan ya. Untuk menetralkan pernapasan saya itu pakai pernapasan cepat.
jadi gitu. Jadi karena nggak bisa bernafas ya, mandek istilahnya gitu, akhirnya untuk menormalkan pernapasan kembali itu saya pakai pernapasan cepat. Kalau mungkin teknik di luar sana ada pernapasan naga ya kalau nggak salah, pernapasan dragon fire atau pernapasan nafas naga gitu mungkin ya itu. Cuma mungkin nggak seperti itu. Ini pernapasan yang alami atau tubuh saya menggerakkan sendiri secara otomatis mungkin ya, karena nggak bisa nafas akhirnya saya untuk menormalkan kembali itu pakai pernapasan cepat. Mungkin bagi yang belum tahu bisa disimak pernapasannya seperti ini. Ini saya contohkan setelah saya jalan keluar bentar terus kembali ke tempat itu sudah nggak bisa nafas itu sesak gini. Kalau dipaksakan tuh hanya gini aja nggak bisa. Akhirnya untuk menormalkan kembali itu pakai pernapasan cepat. Jadi pernapasan seperti ini. Nah seperti itu pernapasannya sampai bisa bernafas normal kembali saya menggunakan pernapasan perut karena dada terasa sesak ya. Karena dada terasa sesak akhirnya saya hanya bisa gunakan pernapasan perut. Setelah pernapasan cepat tadi untuk menetralkan atau menormalkan kembali ya pernapasan, akhirnya kemudian selanjutnya saya pakainya pernapasan perut. Jadi seperti itu. Oke, untuk apa yang saya sampaikan di video ini yaitu saya menyampaikan dan berbagi buat saudara-saudaraku bila mengalami sakit seperti saya, semoga nggak kaget dan bisa mengontrol diri supaya nggak panik. Jadi seperti itu. Yang paling penting adalah kuasai diri. Namun yang paling penting lagi, kembali lagi ya, memang kalau kita sudah sehat itu biasanya lupa untuk menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga pola olahraga. Itu penting sekali. Jadi bagi yang masih sehat, jangan tinggalkan atau jangan lupakan, tetap pakai pola istirahat yang cukup, olahraga, dan juga pola makan yang baik. Jadi seperti itu. Bagi yang yang sakit seperti saya saat ini kondisinya, tetap semangat, tetap positif, kuasai diri, tenangkan diri ya, dengan kita olah nafas itu tadi. Dalam olah nafas kita mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau nafas biasa gini saya pakai olah nafas perut ya. Jadi seperti itu. Kuasai diri. Kalau umpamanya nafas tersengal-sengal bisa pakai pernapasan pemulihan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pakai pernapasan cepat tadi yang seperti saya contohkan. Oke, mungkin untuk kali ini itu saja yang bisa saya bagikan ya, yaitu terapi tingkat 1. Sekali lagi saya sampaikan, di terapi tingkat 1 ini yaitu tipsnya untuk kesehatan atau untuk yang sakit, kuasai keadaan atau kuasai diri Anda dengan salah satunya dengan olah pernapasan ya. Bisa olah pernapasan dasar yang ada di video saya, silahkan dilihat, dan pernapasan perut juga. Dan kalau umpamanya mengalami sesak yang nggak bisa bernapas,
itu bisa pakai pernapasan cepat tadi untuk menormalkan kembali. Jadi seperti itu. Tetap semangat untuk menjalani proses kesembuhannya buat yang sakit seperti saya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, khususnya PSHT di seluruh dunia yang sudah mendoakan saya supaya tetap kuat. Khususnya lagi terima kasih kepada saudara-saudaraku ranting baru yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pantor baru, ya, saudaraku dari ranting sedati, dan juga saudara-saudaraku semua yang sudah datang menjenguk saya, memberi semangat. Terima kasih. Ya, bisa saya ucapkan satu persatu. Mohon doanya supaya saya tetap kuat. Dan bagi saudara-saudaraku di luar sana, supaya dan setanah air yang sekarang sedang sakit, jangan putus asa, tetap semangat, kuasai diri, tenangkan diri, yakin kita bisa sembuh, ya. Jadi seperti itu dari saya untuk saat ini. Itu aja untuk tips terapi tingkat 1. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.